Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Wah, puji Tuhan. Tentunya anak-anak tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik ya. Nah, harapan BSC juga bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang tua murid di rumah maupun orang tua yang sedang beraktivitas bekerja hari ini, semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan hari ini. Yuk, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita untuk mendengarkan penjelasan materinya, kita akan awali dulu dengan berdoa. Yuk, come on, let us pray, students. Thank you God for today. Please bless us to be good children, nice children, and smart children. In the name of Jesus, Amen. Oke, anak-anak, semuanya sudah hebat karena kita sudah berdoa. Nah, pagi hari ini kita jumpa lagi dengan video sapaan BSC. Nah, untuk sentra apa ya? Ya, betul sekali, sentra bahan alam dan bahasa Inggris untuk kelompok B1 sampai dengan B5. Nah, bersyukur sekali BSC hari ini boleh berjumpa kembali dengan anak-anak. Yuk, sebelum kita akan mendengarkan penjelasan BSC untuk kegiatan kita di hari Kamis ini, BSC akan mengingatkan kita kembali untuk hayat hafalan kita ya, yang masih sama dengan minggu 16 yang lalu. Tentunya anak-anak sudah mulai banyak yang hafal ya, karena minggu lalu kita sudah mulai hafalkan sama-sama. Nah, ayat hafalan kita terambil dari kitab apa? Ya, betul sekali, seperti ini. Ya, kita akan ucapkan sama-sama. Setelah itu kita akan nyanyikan supaya anak-anak lebih mudah untuk menghafalkan ayat ini ya. Yuk kita ucapkan sama-sama anak-anak. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Yuk kita ucapkan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay! Anak-anak hebat semuanya ya, karena ternyata ayat hafalan ini lebih mudah kita hafalkan sambil kita menyanyikan lagunya. Yuk kita mau nyanyi sama-sama lagi yuk. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yeay, puji Tuhan. Anak-anak tentunya sudah hafal dengan pujian ini. Dan biarlah ini bukan hanya sekedar kata-kata yang mudah kita ucapkan dan juga mudah kita nyanyikan, tetapi sungguh-sungguh setiap bait, setiap kata yang boleh kita ucapkan sama-sama dari ayat firman Tuhan ini boleh bisa kita wujudkan di dalam sikap perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ya. Nah, puji Tuhan anak-anak, itu adalah ayat hafalan kita di minggu yang ke-17 atau minggu yang terakhir ini. Nah, kemudian untuk life skill kita di minggu yang ke-17 ini sudah berganti anak-anak. Yuk kita lihat sama-sama. Ya, untuk life skill kita di minggu ini, karena tema kita minggu terakhir ini adalah tanaman ya, masih sama dengan minggu yang lalu, di minggu yang ke-16. Nah, untuk itu anak-anak, tema ini sangat relevan dengan sikap perilaku atau life skill kita yang akan kita bentuk bersama. Tentunya anak-anak di rumah semuanya punya dong tanaman. Ya, entah mungkin mama hanya sekedar punya mungkin ya tanaman-tanaman mini gitu ya, atau malah sudah punya halaman yang luas yang ada banyak pohon-pohonnya. Nah, tugas siapa itu untuk merawat? Wah, ini dia. Ada yang bilang loh tadi, tugasnya mama, gitu katanya. Betul anak-anak, tugasnya mama saja nih. Kasian dong mama pasti capek ya. Ayo, tugas siapa lagi? Papa? Betul. Terus tugas adik. Adik aja disuruh punya tugas ya di rumah. Tugas kakak juga. Oh ya betul juga ya. Tapi tugas siapa? Tugas anak-anak juga bukan? Iya dong ya, karena seluruh anggota keluarga harus saling bahu-membahu di dalam mengerjakan tugas di rumah. Nah, life skill kita kali ini adalah menyiram tanaman, membantu orang tua menyiram tanaman. Yuk, setiap hari, anak-anak sempatnya kapan? Mau pagi atau sore? Kalau sore hujan biasa sudah disiramin sama Tuhan. Wah, pandai ya kalau suka bikin alasan. Jangan dong ya, tetap anak-anak kalau sempat pagi kita sirami tanaman yang ada di rumah kita supaya selalu segar, karena memang tugas kita yang Tuhan perintahkan untuk selalu memelihara alam ciptaannya, termasuk tanaman. Oke, anak-anak lakukan kegiatan ini setiap hari, bukan hanya di minggu ini, tapi seterusnya. Ini menjadi kebiasaan kita yang baik, selalu ikut andil di dalam tugas di rumah kita, yaitu menyiram tanaman. Baik, nah itu adalah life skill kita yang akan kita lakukan di minggu yang ke-17. Sekarang tiba waktunya kita masuk di dalam materi kita untuk belajar. Untuk materi kita yang pertama seperti ini. Nah anak-anak, untuk materi kita yang pertama, minggu lalu kan kita sudah membuat praktek demonstrasi menanam ya biji jagung di dalam gelas kita, termasuk BSC. Nah untuk praktek ini kita mulai masuk di dalam pengamatan.
Nah, sudah ada lembar kerja yang BSI sudah bagikan untuk mencatat hasil observasi kita mengamati apa yang terjadi dengan gelas yang berisi biji jagung yang sudah kita tanam. BSI akan menjelaskan hasil BSI menanam jagungnya di video berikut ini. Nah anak-anak, ini adalah video penjelasan mengenai materi kita yang pertama, yaitu kita melakukan observasi di dalam lembar pengamatan yang sudah BSI bagikan seperti ini. Jadi anak-anak tentunya gelas yang sudah kita tanam dengan biji jagung, yang ini punya BSI ya. Nah BSI akan tunjukkan lebih dekat. Beberapa biji yang BSI tanam ternyata tidak semuanya tumbuh dengan baik. Jadi anak-anak bisa lihat yang sudah mengeluarkan batang lunaknya ya. Jadi yang berwarna hijau itu batangnya, bukan daunnya anak-anak ya. Nah semula pasti kelihatan sekali ada tunas. Ternyata di antara semua biji yang BSI tanam hanya 2 yang tumbuh. Nah nanti dari hasil pengamatan ini BSI akan membuat laporannya seperti ini, anak-anak bisa melihat. Jadi yang pertama apa yang kita lakukan dengan lembar pengamatan ini, tentunya silahkan tulis namanya dulu. Nah ini BSI sudah tulis namanya, Yesi Mariana, kelasnya dari kelas B4, anak-anak yang dari kelas B1, B2, B3, dan B5 silahkan sesuaikan dengan nama kelas kalian sendiri. Kemudian lembar pengamatan ini BSI tulis sesuai dengan minggu 16 lalu, saat pertama kali kita mengerjakan praktek ya tentang eksperimen penanaman jagung ini. Jadi di hari Kamis tanggal 5 November, apa kegiatan yang kita lakukan? Yaitu menanam biji jagung dan menyiram. Nah kemudian di hari Jumat besoknya yang dilakukan BSI hanya menyiram saja, karena pastinya biji-biji ini membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Nah selain menyiram sebenarnya BSI juga mengeluarkan, jadi gelas ini tidak dimasukkan di dalam ruangan tertutup anak-anak, tapi BSI taruh di halaman sekolah. Nah anak-anak juga bisa lakukan itu dari Jumat. Jadi yang BSI lakukan menyiram dan belum nampak perubahan apapun dari biji yang BSI tanam. Kemudian yang di hari Senin tanggal 9 November BSI selain menyiram juga mulai BSI amati, karena di hari Sabtu dan Minggu kan libur. Jadi lumayan ada 4 hari setelah hari Kamis untuk membiarkan tanaman ini bertumbuh. Tentunya Tuhan yang memberi pertumbuhan ya, melalui sinar matahari dan juga dari air yang BSI siramkan. Nah mulai di hari Senin itu sudah mulai keluar tunasnya. Nah BSI tulis, tetapi yang keluar tunas hanya BSI berikan di keterangan ya, 1 biji yang tumbuh. Nah selanjutnya di hari Selasa tanggal 10 November BSI juga tetap memberi siram. Menyiramnya tidak banyak loh anak-anak ya, hanya disemprot aja sedikit, pokoknya kapas sebagai pengganti tanahnya selalu kondisi basah. Basahnya tidak yang sampai becek anak-anak ya, tetapi cukup basah lembab gitu aja ya. Ini ya BSI ini juga lembab, ini barusan tadi disiram lagi, tetapi airnya juga nggak terlalu banyak tuh, lihat ya, bagian bawah juga nggak sangat berair gitu. Nah jadi di hari Senin BSI sudah nampak keluar tunas pada 1 biji yang tumbuh. Kemudian di hari Selasa BSI siram lagi, disemprot sedikit, kemudian mulai nampak batang berwarna hijau 1 cm dan 2 cm. Nah ini dia 2 biji yang tumbuh. Ini yang BSI maksud yang ini, tapi ini sudah mulai nampak tinggi ya, karena sudah hari Kamis. Nah kemudian di hari Rabu kemudian BSI juga lakukan hal yang sama, selalu menyiram dan batangnya tambah tinggi. BSI belum sempat mengukur berapa tingginya, jadi BSI hanya tuliskan aja 2 biji yang tumbuh. Nah kemudian yang terakhir hari ini di hari Kamis tanggal 12 November, selain BSI siram kembali, BSI juga buat laporan hanya 2 biji jagung yang tumbuh. Artinya anak-anak di dalam lembar pengamatan kita ini yang kita lakukan pengamatannya hanya 6 hari. Nah cukup buatkan pelaporan ini, karena kalau kita menunggu biji-biji ini kemungkinan biji yang lain masih akan membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Tetap ya anak-anak jangan dibuang dong ya, kita tunggu dengan sabar. Untuk apa? Menyaksikan bagaimana pertumbuhan dari tanaman jagung yang sudah kita tanam ini. Terus lakukan anak-anak, ini adalah melatih kesabaran kita untuk selalu merawat tanaman meskipun tanaman ini nampaknya sederhana buat kita, tetapi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi anak-anak bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan pertumbuhan pada biji-biji tanaman yang ada di sekeliling kita. Nah kita mulai dari percobaan sederhana ini. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Nah anak-anak, itu adalah video yang BSI sudah jelaskan untuk penjelasan materi kita yang pertama. Nah kemudian untuk materi kita yang kedua terambil dari buku sains anak-anak. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini. Baik anak-anak, ini adalah video tutorial kita untuk pengerjaan materi kita yang kedua di minggu yang ke-17 ini atau minggu terakhir. Nah untuk tugas yang kedua terambil dari buku sains kita halaman 15, 16, dan 17. Jadi untuk yang pertama BSI akan memberikan contoh untuk pengerjaan di halaman 15 ini. Perintahnya adalah tarik garis dengan warna merah untuk buah yang berbiji 1, tarik garis dengan warna hijau untuk buah yang berbiji banyak. Nah anak-anak hati-hati,
supaya anak-anak lebih memudahkan ya untuk pengamatan. Jadi anggur ini bijinya banyak anak-anak kecil-kecil. Jadi anak-anak yang suka makan anggur biasanya di dalamnya bijinya pasti lebih dari satu. Nah, makanya kita tarik dengan warna hijau dengan pada kata ya, biji banyak. Kita akan tarik garis pada kata biji banyak. Kemudian untuk buah salak dia berbiji satu. Bijinya besar, warnanya coklat anak-anak ya. Kemudian durian berbiji satu juga, kita tarik dengan warna merah. Kemudian mangga juga begitu sama, berbiji satu. Kemudian semangka berbiji banyak, kita tarik dengan warna hijau. Selanjutnya jeruk juga bijinya banyak anak-anak, lebih dari satu ya, kita tarik dengan warna hijau. Kemudian untuk buah rambutan berbiji satu, kita tarik ke kata biji satu. Kemudian pepaya kita juga akan tarik ke kata biji banyak karena pepaya bijinya banyak ya. Kemudian yang apel juga demikian berbiji banyak. Dan yang terakhir untuk buah jambu berbiji satu, kita tarik pada kata berbiji satu. Nah, ini adalah contoh untuk pengerjaan buku sains kita di halaman yang ke-15. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai anak-anak nanti boleh tempel stikernya di tempat yang tersedia. Nah, selanjutnya anak-anak untuk di halaman 16 anak-anak cukup menarik garis, baca dulu kata-katanya. Daun, kita akan tarik pada gambar daun. Kemudian batang, kita juga tarik pada gambar batang. Kemudian buah, kita tarik pada gambar buah. Akar, kita tarik pada gambar akar. Dan yang terakhir untuk ranting, ranting juga demikian, kita tarik pada gambar ranting. Jangan lupa selesai di halaman 16 kita kerjakan, kita juga tempel stiker di tempat yang tersedia. Nah, yang terakhir untuk pengerjaan di buku sains ini di halaman 17, hati-hati perintahnya. Perhatikan gambar di bawah ini, tebalkan kata yang sesuai dengan gambarnya. Jadi bukan dua kata yang akan kita tracing atau kita tebali, cukup satu saja anak-anak. Jadi kalau ini adalah gambar wortel, cukup kata wortel yang kita tebali. Kalau ini adalah gambar brokoli, kita cukup tebali di kata brokoli. Kemudian bayam kita tebali kata bayam, ubi kita tebali kata ubi, dan yang terakhir jagung kita juga tebali di kata jagung. Nah, jangan lupa kita juga akan tempel stiker jika anak-anak sudah selesai mengerjakan pada halaman yang ke-17. Baik anak-anak, itu adalah tugas kita di materi yang kedua, yaitu terambil di buku sains. Selamat mengerjakan. Okay, children, now we will start our English material today. And for the third material today, we will open our English book on page 29 and 30. So, for tutorial, Mindisi will give you example like this. Okay, student, for our third material today, we will do our exercise on English books. So, for this week, we will do our exercise on page 29 and 30. So, for the first, we will do our exercise on page 29 here. It is telling about the plan again. So, the direction is complete the missing letters, match the part of the tree with the correct words. So, student, there are sums of word here. It is telling about the part of the tree. So, for the first, leaf, trunk, fruit, branch, and root. L, E, A, and F here. And for the trunk, we will write here T, R, U, N, and K here. And for the fruit, we will write here F, R, U, I, and T here. And for the branch, we will write here P, R, A, N, C, and H here. And for the last word, we will write here root. Okay, R, O, O, and T. So after we complete the missing letter here, we will match the part of the tree with the correct words. So where is the leaf? Yes, we will match leaf here. Leaf is daun in Indonesia. And for the trunk, where is trunk? Yes, trunk is here. Trunk is batang in Indonesia. And for the fruit, you know that it is mango tree. So we will match the word of fruit here with the picture of mango. And for the branch, we will match with the branch atau ranting. And for the last, we will match the root. Yes, root is akar here. Okay, if you complete for the page 29 here, you can stick on the sticker on the place. And for the last, we will do our exercise on page 30. And the direction is look at the pictures, circle the correct answer. What is this? Is this flower or leaf, student? Yes, we know that it is the picture of leaf. So we will circle the word of leaf. And the second picture is, what is this? This is a flower or tree. Yes, it is flower. So we will circle the word of flower. And for the third, what is this? This is a fruit or tree, student?
Yes, it is tree. Okay, we will circle the word of tree here. And for the fourth, what is this, student? Yes, this is grass or flower. Yes, we see that the picture is grass. So we will circle the word of grass here. And for the last, what is this, student? This is a leaf or fruit. Yes, we see that this is papaya. So we can circle the word of fruit here. And if you complete the exercise here, you can stick on the sticker again on the place. Thank you. Okay, good student, we have done our material today on English book. So, and for the last material today, we will remind again, we will review again about our English song. Last week we have learned our English song. The title is I Like Vegetables. So, we will review again to sing this song. Okay, let's sing together, student. Carrot, spinach, broccoli, broccoli, broccoli. Carrot, spinach, broccoli. I like vegetable. Carrot, spinach, broccoli, broccoli, broccoli. Carrot, spinach, broccoli. I like vegetable. Okay, very good, student. This is our last material today. So, come on, Maybe she will ask you to always keep spirit to do your exercise today. Okay, now we have complete our lesson today, and before we close our meeting today, come on, we will close by praying again. Come on, let's pray. Dear God, we have finished our lesson today. Thank you for blessing us. In the name of Jesus, Amen. Ya anak-anak semuanya, terima kasih sudah memperhatikan dan ikut mendengarkan, menyaksikan video persamaan BSC pada pagi hari ini. Yuk lakukan pembiasaan ini dengan baik anak-anak, karena ini adalah minggu terakhir ya di semester 1 ini, yaitu minggu 17. Tentunya harapan BSC pembelajaran jarak jauh ini tidak menjadi beban bagi anak-anak, meskipun kadang mungkin kita membutuhkan kesulitan ya untuk beradaptasi. Tapi kiranya Tuhan senantiasa menolong anak-anak, dan tentunya juga orang tua murid yang masih terus harus semangat ya mensupport anak-anak di rumah. Mari para orang tua tetap support anak-anak kita. Kita lakukan yang terbaik supaya anak-anak boleh mengalami peningkatan di dalam belajarnya. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi dengan video sapaan BSC lain waktu. Tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol, dan selalu andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.